Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kindi yang dirahmati Allah. Dulu saat duduk di bangku SD, saya pernah mendengar istilah begini, gemah ripah loh jinawi, yang artinya kurang lebih begini: kekayaan alam yang berlimpah, tenteram, makmur dan sangat subur tanahnya. Itulah yang kita saksikan dulu di negeri kita ini. Dan semoga sampai di penghujung dunia anugerah ini tidak lekang, lenyap dan hilang. Namun tidak tertutup kemungkinan semua itu akan sirna begitu saja ketika kita, mulai dari pemimpin sampai rakyatnya, tidak pandai-pandai bersyukur apalagi sampai mengkufurinya, menggunakannya tidak sebagaimana mestinya, mengelolanya tidak sesuai standar agama. Jika demikian, saya khawatir negeri ini menjadi negeri Sabak yang kedua, sebuah negeri yang kaya raya, subur dan mulia, secara drastis menjadi negeri yang miskin, melarat dan hina. Dulu negeri Sabak disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, bahkan dijadikan nama surah Al-Quran. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatan an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Quran Surah Sabak ayat 15. Ibnu Abbas berkata, negeri Sabak terletak jarak 3 farsakh dari ibu kota Yaman, Son'a. Sabak adalah negeri yang subur, aneka pepohonan tumbuh rindang dan berbuah lebat di sana. Konon, jika seorang wanita keluar rumah dengan keranjang anyaman di atas kepalanya, berjalan di antara pepohonan yang tumbuh di negeri itu, dipastikan keranjangnya penuh dengan aneka buah-buahan yang berjatuhan. Juga, jika seorang pria keluar rumah hendak mengunjungi handai tolannya dengan membawa keranjang anyaman di atas kepalanya, dipastikan keranjangnya penuh dengan aneka buah-buahan sebelum ia sampai tujuan. Sabak adalah negeri nyaman, bersih, segar udaranya hingga tidak ditemukan seekor nyamuk, lalat, kutu, kalajengking dan ular pun di sana. Saat datang rombongan dari negeri lain dengan hewan, kutu dan binatang-binatang kotor di pakaiannya, dipastikan binatang-binatang tersebut akan mati oleh kesegaran dan kebersihan udara negeri Sabak. Itulah sekelumit keindahan negeri Sabak. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Namun semua kesuburan tanah, kesegaran udara dan keindahan panoramanya sirna saat mereka tidak mensyukuri semua nikmat yang ditumpahkan kepada mereka. Semua itu penyebabnya adalah kekufuran mereka, ya kufur kepada Allah dengan mendustai para nabi yang diutus kepada mereka dan kufur terhadap nikmat. Wahab bin Munabbih mengatakan, konon ada 13 nabi yang diutus kepada mereka untuk mengajak mereka menyembah Allah dan memberikan kesadaran kepada mereka bahwa semua nikmat itu semata dari Allah. Tapi mereka malah mendustainya dan berani mengatakan bahwa semua nikmat tersebut tidak ada kaitannya dengan Allah. Bahkan mereka sesumbar, jika Allah mampu melenyapkan semua nikmat itu, maka silahkan lenyapkan. Sesumbar itu pun dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghancurkan bendungan besar yang dibangun oleh Bilqis guna memenuhi semua kebutuhan air masyarakat Sabak kala itu. Bendungan itu pun hancur dan airnya membenamkan semuanya, termasuk perkebunan-perkebunan besar yang merupakan sumber pendapatan mereka. Pepohonan yang rindang dengan aneka ragam buah yang manis dan segar kini berubah pohon yang mengerikan. Batangnya, daunnya tidak bisa dimanfaatkan, apalagi buahnya pahit tak bisa dimakan. Hal ini digambarkan
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya dalam surah yang sama. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling, maka aku datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan aku ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah sebuah cerita, sebuah kisah yang bisa kita ambil ibrah bahwa sebuah negeri yang makmur subur menjadi negeri yang hina dina. Semoga negeri tercinta ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala serta tidak menjadi negeri Sabak yang kedua. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.